Tetapi amarah tetapkan amarah. Keluarga Mang Ujang masih tidak menerimanya. Dia tetap ingin menemui Pandi yang membuat suaminya meninggal. Dengan sabar Ustadz Ahmad pun melayani keluarga almarhum Mang Ujang dengan sedikit memberi nasihat. Namun sayang emosi istri Mang Ujang tidak tertahan lagi. Baiklah, saya akan antar Ukti ke ruangan Pak Pandi dengan satu syarat, jangan menyulutkan emosi karena Pak Pandi sedang dalam pengaruh iblis, pinta Ustadz Ahmad. Mereka pun berjalan menuju ruangan Pandi. Dengan sedikit menahan amarah, Faruk ingin sekali menampar Pandi. Tetapi ia mengingat apa yang Ustadz bilang. Assalamualaikum Pak Pandi, ini ada keluarga almarhum Mang Ujang. Kalau bisa bicara yang baik, karena bagaimanapun kematian Mang Ujang ulah Pak Pandi, ucap Ustadz Ahmad. Pandi yang sedang merenung menatap kosong kepada Faruk. Sesekali Pandi menundukkan kepalanya tanpa satu patah kata keluar dari mulutnya. Ustadz, tolong mendekat, pinta Pandi dengan terbata-bata dengan bibirnya yang kering dan kulit pucat. Ustadz Ahmad pun mendekat tanpa rasa takut, dan Pandi pun berbisik dengan ke telinga Ustadz Ahmad. Sambil meneteskan air mata, Ustadz Ahmad yang menyadari akan penyesalan Pandi, merasa sedikit iba dan kasihan. Ustadz Ahmad hanya mengangguk terdengar perkataan Pandi. Ia bicara terbata-bata, yang bicara terbata-bata. Begini Ukti, saya tadi dibisikin sama Pak Pandi. Mohon ampun atas apa yang menimpa Mang Ujang. Ia menyadari akan kesalahannya, dan ia mengerti keluarga Mang Ujang tidak akan bisa memaafkan apa yang Pak Pandi lakukan. Dengan sedikit bantuan, ada sedikit finansial dari Pak Pandi. Mungkin itu tidak akan cukup dengan apa yang diderita Mang Ujang. Ada sebuah mobil dan sedikit tabungan untuk Ukti, buat keperluan Ukti dan anak Ukti. Semoga berkenan menerima permintaan maaf Pak Pandi Ukti, ucap Ustadz Ahmad dengan berhati-hati. Pak Ustadz, kesini saya bukan meminta uang, saya kesini untuk permintaan maafnya. Walau bagaimanapun tidak akan membuat suami saya hidup lagi. Dan dengan berat saya menerima semua dari Pak Pandi berupa mobil dan uang. Akan saya gunakan dengan baik untuk kelangsungan hidup kami. Jawab Faruk dengan sedikit emosi. Alhamdulillah, terima kasih Ukti. Nanti akan kami antarkan ke rumah Ukti, ucap Ustadz Ahmad dengan sedikit tenang. Tetapi Ustadz, bukan berarti saya sepenuhnya memaafkan Pak Pandi. Saya doakan Pak Pandi menerima ganjaran yang sepantasnya. Timpal Faruk lalu keluar dari ruangan Pandi. Pandi dengan rasa penyesalan yang teramat dalam. Cuma bisa menangis akan semua menimpanya. Badannya pun sudah seperti mayat hidup yang pucat dan mata kosong. Karena perjanjian ia dengan para iblis itu membuatnya seperti itu. Di sisi lain, Dini yang tidak kuat akan cobaan yang menghampirinya bertubi-tubi. Hingga terlintas di benaknya untuk mengakhiri hidupnya. Beruntung Umi Aisyah sedang memeriksa Dini kamar. Walau sedikit telat, darah yang mengalir di tangannya segera diobati oleh Umi Aisyah dan meminta anaknya yang pertama untuk memeriksa keadaan Dini. Anak pertama Umi dan Abi adalah seorang dokter. Umi, sepertinya adik Dini harus lebih dijaga lagi karena terlalu banyak pikiran. Takut-takut ia akan stres. Siti anak pertama Ustadz Ahmad. Umi pun mengangguk menandakan mengerti. Dengan terpaksa tangan dan kakinya diikat karena takut ini akan mengulang lagi. Pandi berteriak bak kesetanan, mata yang putih dan meraung bagaikan serigala akan menerkam mangsanya. Memintanya untuk keluar dari ruangan yang membuatnya kepanasan. Ustadz Ahmad pun menghampiri Pandi. Beruntung Ustadz Ahmad langsung menangkap Pandi yang akan menerkamnya. Dengan geraman, Pandi terus berusaha menggigit Ustadz Ahmad. Keluarkan saya, manusia sombong, ucap Pandi yang kerasukan. Kau yang keluar dari tubuhnya dan tinggalkan tubuh ini, sentak Ustadz Ahmad.
Dengan terus melafalkan doa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Pandi yang terus berusaha menerkam Ustadz Ahmad. Dengan sedikit tenaganya tanpa menyerah terus meraung, "Kau tahu manusia sombong, manusia ini telah habis saya hisap darahnya, sehingga dia tak berdaya. Kalau kau merasa kasihan sama manusia ini, lepaskan dia," timpal Pandi yang kerasukan. "Biarlah Allah yang menolong. Dengan segala kekuasaannya kau akan binasa iblis," timpal Yuda yang berada di sana. Hahaha, Allah, Allah, Allah terus yang kau sebut. Apa Allahmu menolong anaknya Pandi yang mati mengenaskan, sentak Pandi. "Karena kami milik Allah Subhanahu wa taala, maka akan kembali pulang kepadanya. Kami berasal dari tanah dan akan kembali pula ke tanah. Kematian itu pasti. Kau yang akan binasa menjadi abu," saut Yuda. Hahaha, "Sembahlah saya maka akan panjang umurmu. Mana Allah yang kau sembah tidak akan memanjang umurmu dan kekayaan," timpal Pandi. "Astagfirullah, dasar kau iblis. Allah Subhanahu wa taala lebih dari segalanya. Dia yang memberikan kami hidup dan rezeki. Allah Subhanahu wa taala maha baik. Jika kau bersungguh-sungguh taat kepadanya," ucap Yuda. "Jika Allahmu baik, kenapa manusia ini menyembahku demi kekayaan?" saut Pandi dengan tawanya yang keras. "Karena ia gelap mata dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar kau dari tubuh ini dan biarkan manusia ini bertobat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala," ucap Yuda. Hahaha, "Manusia ini telah mengikat janji dengan darahnya, maka darahnya akan habis sehingga dia sebentar lagi akan merenggang nyawanya. Karena telah habis darahnya saya hisap dan arwahnya akan jadi pengikutku," ancam Pandi dengan bangga. "Sesungguhnya orang yang sudah meninggal tidak akan arwahnya bangkit lagi, karena ia akan diadili di alam kuburnya," saut Yuda. Hahaha, "Dasar kalian manusia sombong. Kalian lihat saja apakah besok atau besoknya lagi manusia ini tidak akan pernah bisa bernafas, dan anak perempuannya akan menjadi dayang saya. Maka jangan heran jika dia bertingkah aneh," ancam Pandi lalu terkulai lemas tak berdaya. Ustadz Ahmad yang ngusuk berpikir tanpa sadar ada lebam di tangannya bekas gigitan Pandi, dan segera meniupkan nafasnya yang sudah ia doakan ke ubun-ubun Pandi. Ini yang bertingkah aneh, kadang menangis dan senyum-senyum membuat Umi Aisyah khawatir, dan segera menelepon anaknya yang seorang dokter. Dengan cepat dokter Siti pun datang, karena tempat prakteknya bersebelahan dengan rumah mereka. "Umi, mohon maaf jika sedikit kasar. Sepertinya Dek Tini stres berat hingga hilang akal. Kalau bisa segera bawa ke rumah sakit khusus kejiwaan. Takut-takut akan lebih parah," perintah dokter Siti. "Bagaimana nak? Harusnya dibawa ke rumah sakit mana nak?" jawab Umi. "Sebentar Umi, saya punya teman yang ahli kejiwaan. Nanti insya Allah saya telepon beliau dan meminta bantuan beliau," ucap dokter Siti. "Ya nak, tolong nak Tini ya. Umi kasihan melihatnya," pinta Umi Aisyah. Pandi yang semakin pucat, lemas tak berdaya, banyak lebam di seluruh badannya, membuatnya kesakitan dan lemah. Pandi hanya bisa meneteskan air mata karena semua yang dilakukannya. Ia tak menyangka akan seperti ini kejadiannya. Membuatnya sangat menyesali perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ia menyadari kalau saja tak gelap mata, walau menjadi orang miskin, tapi bahagia karena memiliki keluarga utuh. Nasi pun sudah menjadi bubur, dan tidak bisa mengulang waktu. Pandi hanya meranapi akan nasibnya. "Tolong panggilkan Ustadz," pinta Pandi dengan lemah. Tetapi sayang, tidak ada yang mendengarnya. Karena seluruh santri sedang mengaji, ia pun kembali duduk karena merasa lemas dan lunglai. Air mata pun mengalir, membuatnya semakin ingin mengulang waktu. Andai saja tidak haus duniawi, andai saja tidak gelap mata, dan andai saja tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, terus meratapi hingga akhirnya tertidur dan memimpikan istri Iyan. "Pak, tobat Pak,
Saya sudah ikhlas dan memaafkan Bapak. Segera bertobat, Pak, pinta Ian di dalam mimpinya. Pandi pun terbangun dan kembali nangis. Namun rasa kantuk itu kembali dan membuatnya tertidur lagi. Dan kali ini ia memimpikan anaknya Dani dengan wajah yang bersih dan memakai baju putih hingga sorban. Pak, Dani sudah memaafkan Bapak. Segeralah bertobat, Pak. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Dani, tolong jaga Dini. Ucap Dani di dalam mimpi Pandi. Aa, maafin Bapak. Bapak menyesal, Aa. Bapak menginginkan yang terbaik bagi Aa dan Dini. Tetapi cara Bapak salah, Aa. Maafkan Bapak, Aa. Timpal Pandi dengan isak tangis. Pandi pun terbangun mendengar suara adzan subuh dan mencoba memanggil siapa aja yang bisa mendengar. Beruntung seorang santri sedang melewati ruangan Pandi. Dengan terbata-bata Pandi meminta tolong panggilkan Ustadz Ahmad. Pagi yang sejuk dan segar serta sadu sambil mendengarkan sholawat membuat Pandi meneteskan air mata. Sesekali ia pun mengikuti sholawat yang santri lakukan dengan terbata-bata dan mendalami. Pandi kedatangan sosok hitam besar dan berwajah menyeramkan. Ia pun terperanjat kaget dengan kedatangan sosok itu tiba-tiba. Di telinga Pandi seakan ada angin dingin dan membuatnya merinding. Hingga datangnya bisikan ke telinga Pandi, "Kau sudah menyembahku, kenapa kau menyembah yang lain?" Terdengar jelas ada yang membisikkan itu. Hingga tanpa sadar Pandi mengucapkan astagfirullah. Membuatnya semakin marah sosok hitam besar itu. Pandi pun terpental seperti ada yang melemparkan tubuhnya. Ia pun langsung duduk di pojok dan memandangi di sekitarnya hingga ia tertidur. "Assalamualaikum Umi, ini teman Siti yang ahli kejiwaan," ucap Siti. "Waalaikumsalam nak. Oh ya silakan duduk Dak. Mohon maaf dengan dokter siapa?" saut Umi Aisyah. "Salam kenal Umi, saya Gina," jawab dokter Gina. "Iya dokter Gina, terima kasih banyak telah menyempatkan datang ke rumah kami. Mohon maaf jika merepotkan dokter Gina," ucap Umi Aisyah dengan sopan dan lembut. "Ah Umi, jangan sungkan-sungkan. Saya seorang dokter gunanya untuk membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Itu sudah tugas dokter Umi," jelas dokter Gina. Umi pun tersenyum dan berbincang-bincang, serta menceritakan keadaan Dini kepada dokter Gina. Dokter Gina pun dengan seksama mendengarkan penjelasan Umi Aisyah. Sesekali ia mengangguk dan senyum manisnya keluar, sangat sopan dan lembut. Tak lama menjelaskan keadaan Dini, dokter Gina pun meminta bertemu dengan Dini, lalu diantarkan oleh Umi Aisyah ke kamarnya Dini. Dokter Gina pun memeriksa Dini dengan teliti dan sadar, karena Dini sesekali menangkas tangan dokter Gina yang ingin memeriksanya. Dengan sabar dokter Gina pun memeriksa Dini dan berusaha mengajaknya mengobrol, namun sayang hanya bisu dan ia dapat. "Baiklah Umi, alhamdulillah saya sudah memeriksa keadaan Dini. Saya akan meresapkan obat untuk Dini dan menyarankan agar Dini jangan ditinggal sendiri. Kalau bisa sering diajak jalan keluar menghirup udara segar dan sering-sering diajak Dini bercengkrama," pinta dokter Gini. "Alhamdulillah, terima kasih dokter Gina. Akan saya lakukan cara dokter Gina," jawab Umi. Lalu dokter Gina pun menuliskan resep untuk Dini dan pamit. Ustadz Ahmad yang mendapatkan serangan dari Mbah Wajo memuntahkan darah kental di mulutnya membuat Ustadz Ahmad terbatuk-batuk. Segera Ustadz Ahmad mengambil air wudhu dan menggelarkan sajadah. Dengan husuknya ia sholat berdoa agar Allah SWT melindunginya dari serangan gaib. Tiba-tiba saja lampu pun redup dan nyala bergantian. Tanpa memperdulikan, Ustadz Ahmad tetap berdoa dengan husuk. Setelah selesai sholat dan berdoa akan keselamatannya serta semua anak di pondok dan tak lupa untuk keluarganya agar dilindungi dari hal mistis, Ustadz Ahmad pun meminta seluruh yang ada di pondok berkumpul dan berdoa akan keselamatan, meminta perlindungan Allah SWT agar dijauhkan dari hal-hal gaib.
Mbah Wajo yang berusaha menyerang Ustadz Ahmad dengan komat kamit mulutnya, menyuruh peliharaannya menemui Ustadz Ahmad dengan niat jahatnya. Beruntung Ustadz Ahmad menyadari kalau ada serangan dari jinnya Mbah Wajo. Dengan husuk melafalkan doa bersama para santri dan ustadz-ustadz yang lainnya, karena mereka yakin kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih segalanya. Terpentalah jin suruhan Mbah Wajo mencoba memasuki tubuh salah satu santri, akan tetapi selalu gagal, hingga ia mencari-cari yang lemah imannya masuk ke tubuh Pandi pun percuma karena ia diikat serta dikurung. Badan Pandi pun semakin terkulai lemas, bak mayat hidup pucat tanpa aura. Ia jin suruhan Mbah Wajo memasuki tubuh Dini, yang memang dasarnya Dini ini lemah. Lalu ia berlari menuju pondok dengan berjalan merayap. Tepat di depan pondok, ia tidak memasuki pondok itu karena sudah dibentengi dengan kekuatan Allah, yaitu doa. Membuatnya terpental jauh, namun dengan kesombongannya tidak membuat ia mundur terus dan terus mencoba. Dini yang dirasuki pun mulai emosi dan berteriak dengan menantang Ustadz Ahmad agar berduel dengannya. Dengan jalan merayap, kepala naik, mata melotot berwarna merah tanpa menyisakan bola hitam matanya, meraung-raung bak serigala. Umi yang panik berusaha mengejar Dini dan menutupi aurat Dini, akan tetapi begitu kuat tenaga Dini, hingga membuat Umi Aisyah ambruk terjatuh. Ustadz Ahmad sedang husuk berdoa dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi Aisyah yang kesakitan berusaha menahannya demi menutupi aurat Dini. Kembali lagi ambruk terpental, dan Dini pun merangkak mendekati Umi Aisyah yang berada tepat di sampingnya. Dengan geraman Dini mencoba menyerang Umi Aisyah. Beruntung Ustadz Ahmad keluar karena sang istri dalam bahaya. Dengan melafalkan doa sambil menatap tajam mata Dini, Ustadz Ahmad begitu husuk sambil berusaha meraih sang istri agar berlindung di belakangnya. Dini yang menyeringai mengerti kelemahan Ustadz Ahmad, yaitu istrinya, menunggu Ustadz Ahmad lengah. Pandangan Dini tak pernah lepas dari Ustadz Ahmad. Dengan merangkak mencoba mendekati mereka berdua, mencoba cari celah saat Ustadz lengah. Para santri mengelilingi Ustadz Ahmad dan istrinya dengan melafalkan doa. Begitu husuk tak goyah karena takut, mereka memberanikan karena mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi orang yang beriman. Hahaha, kalian manusia sombong. Saya sangat kuat dan tidak akan kepanasan mendengar doa kalian, tantang Dini. Tanpa menghiraukan ocehan Dini, mereka dengan husuknya berdoa, dan Dini merangkak cepat menghampiri mereka, sambil berteriak dan menggeram. Ustadz Ahmad yang selalu mengawasi gerak-gerik Dini, walau sedang khusus doa. Ia menunggu lengah, dan tiba saatnya pada saat Dini membelakangi mereka, Ustadz Ahmad dengan sigap mengurung seluruh badan Dini dengan kain, hingga terus menekan kepala Dini sambil melafalkan doa. Tak lupa dengan bersusah payah Ustadz Ahmad pun berusaha sekuat tenaga mengalungkan tasbih ke leher Dini. Tepat pas mengenai leher Dini, alhamdulillah dengan bantuan Sang Maha Kuasa, akhirnya Dini meronta-ronta. Sesekali ia berteriak dan kepanasan membuatnya lemah tanpa tenaga. Ustadz Ahmad dan para santri mengelilingi Dini dan terus melafalkan doa, hingga akhirnya Dini menjerit kesakitan. Mbah Wajo yang terpental dan terjatuh dibarengi darah kental mengalir seluruh mulutnya dan hidungnya. Dia menyadari bahwa jin yang dikirim ke pondok tidak bisa mengalahkan Ustadz Ahmad, sehingga membuat Mbah Wajo terkulai dan memuntahkan darah kental. Sang guru yang melihat muridnya terkulai tak berdaya, dengan sigap ia menyuruh anak buahnya untuk mencari pondok Ustadz Ahmad. Begitu marah dan emosi melihat kekalahan Mbah Wajo, sang murid membuat seluruh badan sang guru memanas dan ingin cepat menyerang Ustadz Ahmad. Dengan penuh amarah, guru Mbah Wajo langsung bergegas ke pondok Ustadz Ahmad. Dengan mobil yang melaju cepat, membuat sang guru Mbah Wajo ingin cepat sampai dan menyerang Ustadz Ahmad yang membuat muridnya kalah telak.
Mbah Wajo pun meninggal setelah terpental dan memuntahkan darah kental di mulutnya. Dini yang kebingungan membuatnya berlari kencang, entah mau kemana ia berlari dengan mata kosong dan linglung. Dini terus berlari tanpa alas kaki, ia begitu kencang berlari. Beruntung seorang santri dengan cepat menemukan Dini. Dan dibawalah Dini ke rumah Ustadz Ahmad, dimandikan oleh Umi Aisyah dan dipakaikan baju. Dini yang terkadang tertawa sendiri, lalu menangis dan berteriak membuat Umi Aisyah khawatir akan kesehatannya. Umi Aisyah pun menyuruh anaknya Dokter Siti untuk memeriksa Dini. Dengan cepat Dokter Siti pun datang dan memeriksa Dini. Umi sepertinya adik Dini harus ditangani dokter bagian kejiwaan. Kalau telat bisa saja semakin parah Umi. Celetuk Dokter Sari yang sudah selesai memeriksa Dini. Dini yang tertawa, menangis dan berteriak membuat Umi Aisyah segera membawanya ke dokter kejiwaan. Diantarkan oleh Dokter Siti. Di perjalanan, Dini sesekali bicara sendiri hingga tertawa dan menangis, terkadang mengamuk dan menyakiti dirinya sendiri. Dengan melaju cepat, Dokter Siti membawa mobil agar cepat ditangani oleh ahli kejiwaan. Begitu telaten Umi Aisyah merawat Dini dan penuh kasih sayang. Sampailah mereka di rumah sakit khusus kejiwaan, dan segera Dokter Siti bergegas mencari Dokter Gina. Umi Aisyah yang memapah Dini dengan sabar, mengekor Dokter Siti di belakang. Dini yang mengamuk dan mencakar-cakar mukanya membuat Umi Aisyah meneteskan air mata karena merasa kasihan kepada Dini. Guru Mbah Wajo akhirnya sampai ke pondok Ustadz Ahmad. Ia dengan lantang berteriak dan menyiram bensin lalu menyelupkan api. "Keluarkan Ahmad, saya mengajak kau berduel," amarah sang guru. Para santri panik karena kedatangan api dan asap yang membuai mereka terbatuk-batuk. Segera seorang santri berlari mencari Ustadz Ahmad di rumahnya. Dengan ngas-ngas-ngas, santri itu menyuruh Ustadz Ahmad ke pondok. Segeralah Ustadz Ahmad ke pondok dan berlari bersama santri tadi. Karena asap dan api semakin tebal, membuat para santri berbondong-bondong membawa ember yang sudah diisikan air. "Assalamualaikum, mohon maaf Bapak siapa?" tanya Ustadz Ahmad. "Saya mencari si Ahmad yang sudah membunuh murid saya," timpal sang guru Wajo dengan penuh amarah. "Innalillahi wa innalillahi rajiun. Maaf Bapak, saya tidak merasa membunuh orang, karena membunuh itu perbuatan yang keji, yang dibenci oleh Allah SWT," jawab Ustadz Ahmad. "Oh, jadi kau si Ahmad yang telah membuat murid saya mati. Sini kau, saya tantang berduel. Nyawa dibayar dengan nyawa," ucap Guru Wajo dengan emosi. "Astagfirullah, astagfirullah, istighfar Pak," timpal Ustadz Ahmad. Guru Wajo yang tidak memperdulikan perkataan Ustadz Ahmad dengan komat kamit mulutnya hingga menginjak tanah sebanyak 3 kali dan menyemburkan api kepada Ustadz Ahmad. Beruntung Ustadz Ahmad bisa menghindarinya. Ustadz Ahmad hanya bisa pasrah dan meminta bantuan Allah SWT. Dengan berdoa khusyuk sambil memperhatikan gerak-gerik guru Mbah Wajo, lalu diputuslah tasbih dan melemparkan pas ke muka guru Mbah Wajo gerangan yang didapat, dan semakin emosi dibuatnya. Sekali lagi guru Mbah Wajo menyemburkan api, kali ini mengenai di lengan Ustadz Ahmad. Para santri yang panik mencoba melerainya, namun sayang santri-santri itu terpental dan membuatnya sedikit melayang jauh hingga ambruk. Mbah Wajo yang semakin membabi buta terus berusaha mencoba menyerang Ustadz Ahmad dengan mantra andalannya. Kali ini Ustadz Ahmad terjatuh dan terbatuk-batuk mengeluarkan darah di mulutnya. Ustadz Yusuf yang berada di sana pun mencoba membantu Ustadz Ahmad. Dengan kekuatan doa dan berlindung kepada Allah SWT, Ustadz Yusuf tanpa takut mencoba melemparkan tasbih yang sudah dibacakan doa. Sang guru Wajo pun terperanjat tubuhnya karena kepanasan dan mencoba berkomat-kamit mantranya. Namun sayang kali ini berduel dengan 2 ustadz.
hingga membuat guru Mbah Wajo ambruk dan lunglai. Dengan sedikit tenaga ia mencoba bangun dan menyerang kembali dua ustadz itu. Para santri yang bersolawat dan berdoa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat guru Wajo berteriak. Berhasillah Ustadz Ahmad memegang kedua tangan guru Wajo. Dengan sedikit rasa sakit di lengannya, ia terus melafalkan doa. Kalian manusia laknat, sentak guru Wajo. Dengan terus Ustadz Yusuf dan Ustadz Ahmad melafalkan doa, guru Wajo berusaha mencengkram Ustadz Ahmad. Dengan gesit, Ustadz Yusuf menundukkan kepala guru Wajo ke bawah tanah, melantunkan doa tepat di telinga guru Wajo. Guru Wajo pun meronta-ronta kesakitan dan memuntahkan sedikit cairan merah di mulutnya dan berusaha kabur, tetapi sayang karena sedikit tenaga ia pun tertangkap juga. Malam itu setelah pertempuran antara ilmu hitam dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi malam yang sunyi dan mencekam. Bagaimana tidak, ada 3 orang sekaligus meninggal dengan cara mengenaskan. Salah satunya guru dari Mbah Wajo, di antara lainnya 2 anak pondok. Hujan rintik-rintik semakin sunyi suasana pondok, ditambah dengan suara petir yang menggelegar, membuat para santri sedikit ketakutan. Malam itu lampu pun semuanya mati, karena salah satu kabel di seberang jalan tersambar petir sehingga membuat mati lampu. Dengan adanya petir dan mati lampu, tidak membuat para santri berhenti mengaji. Dengan sedikit penerangan dari lilin, membantu untuk membaca Al-Quran. Di sana para santri berkumpul, tidak boleh ada yang berkeliaran, terkecuali ke kamar mandi. Semua harus berkumpul dan memanjatkan doa untuk saudara-saudara yang meninggal. Pandi yang masih terkurung di salah satu kobong dengan sedikit lega dan rasa kekhawatiran yang menghampirinya, karena ia terus dibayang-bayangi Mbah Wajo dan lembutnya. Terkadang Pandi masih kerasukan dan dengan sengaja melukai tubuhnya, membuat Ustadz Ahmad dengan berat hati mengikat kedua tangan serta kakinya. Pernah saat malam ia terus tertawa menggelegar tanpa henti-henti, terus tertawa. Matanya yang berubah menjadi putih semua dan tanpa satu kata pun keluar dari tawanya yang nyaring. Ustadz Ahmad yang merasa yakin bahwa jin-jin kiriman Mbah Wajo sebelumnya masih bersemayam di tubuh Pandi, karena Pandi telah mengikat janji kepada iblis sehingga akan susah untuk kembali. Namun Ustadz Ahmad meyakini bahwa melalui tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Pandi bisa seperti sedia kala sehat, tetapi semua itu butuh proses, karena iblis itu telah tercampur dengan darah Pandi. Dini Yahdini, anak perempuan Pandi yang salah satu setelah putranya meninggal karena ulahnya. Ia yang dirawat salah satu rumah sakit jiwa, terkadang ia diam dan kadang ia menangis. Tak jarang pula ia berteriak seperti kesetanan. Konon dalam perjanjian Pandi sebelum melakukan pesugihan, ia menjanjikan pertukaran nyawa. Ia dan Dini serta Dani anak laki-lakinya yang tewas mengenaskan. Sukmanya akan diambil, namun raga tetap utuh, begitulah perjanjiannya. Sungguh malang nasib Dini, karena keserakan ayahnya, ia kena imbasnya. Nak Dini, ini Umi. Nak Dini masih ingat Umi, ujar Umi ketika membesuk Dini. Hanya tertawa yang Dini beri. Umi Aisyah pun menangis dengan keadaan Dini. Sambil mengelus-ngelus kepala Dini dengan penuh kasih sayang, sesekali memberikan pelukan hangat untuk Dini. Umi tidak pernah lupa mendoakan Nak Dini. Sungguh Umi menyayangi Nak Dini, ujar Umi Aisyah dengan isak tangis. Sudah Umi, jangan menangis, kasihan tubuh Umi. Jaga kesehatan juga, timbal anaknya Fardi yang ikut menemani Uminya. Umi memeluk erat tubuh Dini dengan uraian air mata. Dini hanya tertawa merintih, sesekali ia pun mengeluarkan air matanya. 6 tahun yang lalu, Mbah, saya sudah banyak memberikan nyawa untuk Mbah. Kalau begini terus saya bisa dicurigai, Mbah. Adakah persyaratannya yang lainnya, Mbah?
tanya Pandi. Kamu sanggup, ujar Mbah Wajo. Apa itu Mbah? Timpal Pandi. Pertukaran sukma, jawab Mbah Wajo singkat. Bisa dijelaskan Mbah, celuk Pandi. Kau dan kedua anakmu akan menjadi budak lelembutku, jawab Mbah Wajo. Maksudnya Mbah, bukannya saya udah jadi budakmu selama 6 tahun ini, ujar Pandi. Berbeda, kau dan kedua anakmu suatu saat entah itu kau telah menua, ataupun anak-anak kau telah menua, raga kalian akan tetap utuh, namun sukma kalian akan diambil lembutku, jelas Mbah Wajo. Tapi tidak untuk sekarang-sekarang kan Mbah, ucap Pandi. Iya, jawab Mbah Wajo singkat. Pandi pun menyetujuinya dengan melukai jari tangannya. Ia mengikat janji dengan darah yang mengalir di lengan jemarinya. Perjanjian tetaplah perjanjian, tidak bisa ditolak kembali jika suatu saat ia menyesalinya. Dan kini Pandi pun menyesalinya, anak laki-lakinya yang meninggal mengenaskan. Dan putrinya yang kini di rumah sakit jiwa, ia yakin jika kini waktunya sukma mereka diambil. Ya Allah, aku tobat ya Allah. Ambil saja nyawaku, jangan kau siksa anakku. Tangis Pandi pecah seketika. Ia mencoba berteriak, meminta dibukakan talinya. Ia terus berteriak. Seketika bisikan itu muncul dekat di samping Pandi. Kau mau apa manusia laknat, ucap iblis. Aku mau tobat, jangan kau siksa kami, timpal Pandi dengan isak tangis. Hahaha, kenapa kau menyesal sekarang? Sudah terlambat, kau kini akan menjadi budakku. Serta anak kau akan saya nikahi, sambil tertawa. Dasar kau iblis, sentak Pandi. Adzan subuh pun berkumandang, menandakan umat Islam agar segera menunaikan ibadah sholatnya. Pandi yang terbangun dan berteriak-riak. Para santri berbondong-bondong untuk menunaikan ibadah sholat subuh di masjid. Salah satu santri menoleh ke kobong di mana Pandi berada. Astagfirullah, ujarnya. Kenapa Ger? Tanya temennya. Itu Pak Pandi mukanya serem banget, seluruh badan hitam pekat, dan matanya semuanya putih, jawabnya. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Pandi cepat sehat sedia kala, dan kembali ke jalan Allah, amin, ujar temennya. Amin, semuanya serentak. Para santri menunaikan ibadah sholat berjamaah, dan selesai sholat mereka melangsungkan mengaji bersama. Abi, kenapa ya Pak Pandi seluruh badannya hitam pekat? Saya lihat pertama kali putih sama matanya berwarna putih semuanya, tanya Geri. Nanti sepulang dari sini Abi mampir dulu untuk melihat, ayo lanjutkan mengajinya, ujar Ustadz Ahmad. Tak lama Ustadz Ahmad pun menghampiri Ustadz Yusuf yang tengah duduk santai membaca buku tentang Islami. Ustadz, tadi salah satu santri melihat Pak Pandi saat mau berjamaah subuh. Katanya matanya putih sehingga bola mata hitam pun tertutup menjadi putih. Dan anehnya ia melihat Pak Pandi menjadi hitam pekat. Apa tidak sebaiknya kita ruqyah sekarang? Ujar Ustadz Ahmad yang panjang lebar. Ya udah kita lihat ke sana sekarang. Timpal Ustadz Yusuf sambil beranjak dari tempat duduknya. Mereka pun berjalan menuju kobong di mana Pandi berada. Tak sengaja ia seperti melihat sosok hitam besar di depan pintu kobong Pandi berada. Astagfirullah, gumamnya. Ternyata Ustadz Yusuf pun melihat dan terus berdoa meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kobong Pandi yang tengah meronta-ronta karena melihat almarhum istrinya tepat di depannya. Sambil isak tangis Pandi mau berkata pun susah, seolah terkunci rapat. Maafkan Bapak, Bu. Bapak ilah, Bu, batinnya. Seolah mendapat jawaban dari sang istri. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Ya sebaiknya Bapak mengakhiri hidupnya, Bu, agar tidak ada cerita lagi untuk Dini, batin Pandi. Kau manusia biadab, anakmu kau nikahkan dengan iblis.
bisikan almarhumah istri Pandi. Pandi hanya menggelengkan kepala, mau berkata pun susah. Sambil beruraian air mata, ia terus menggelengkan kepalanya. Kau akan dihukum, Pandi, bisik istrinya lagi. Pandi terus meronta-ronta agar bisa terbuka tali yang mengikat tangan dan kakinya. Namun sayang karena begitu kuat tali itu, Pandi tak kuasa melepaskan talinya. Ia terus menggelengkan kepala, sesekali ia memukul-pukul kepalanya ke tembok. Itu tidak cukup, Pandi, bisik istrinya. Maafkan Bapak, Bu, batin Pandi. Aku tidak akan memaafkanmu, Pandi. Kau manusia biadab, begitu tega kau tukar warga demi harta. Serakah kau, teriak istri. Membuat Pandi tersungkur dan terus memukulkan kepalanya ke lantai. Assalamualaikum Pak Pandi, ucap Ustadz Ahmad dan Ustadz Yusuf. Ustadz Ahmad keheranan, benar kata santrinya, kalau Pak Pandi berubah warna kulitnya menjadi hitam pekat. Astagfirullah, gumam Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad, apa enggak sebaiknya kita bawa ke tempat depokan? Tanya Ustadz Yusuf. Iya, segera Ustadz, saya akan telepon Pak Hadi untuk menjemput kami, ujar Ustadz Yusuf. Pandi yang menyeringai sinis kepada Ustadz Ahmad dan Ustadz Yusuf, lalu meraung bak kesetanan. Lepaskan tali ini, wahai kau manusia yang beriman, ujar Pandi. Ya, nanti kami lepaskan talinya, seusai kita sampai di tempat yang akan kita tuju, ucap Ustadz Yusuf sambil berpikir. Kemana kau akan membawaku, wahai manusia yang beriman, tanya Pandi. Nanti kau juga akan mengetahui setelah sampai, saat Ustadz Ahmad. Mobil pun datang untuk menjemput mereka. Ustadz Ahmad yang meminta izin sebentar untuk menemui sang istri, karena ia akan pergi dengan perjalanan jauh hingga memakan waktu lama untuk sampai lagi ke pondok. Sampainya di Padepokan, Ustadz Ahmad dan Ustadz Yusuf menemui Kiai Mustafa, guna meminta bantuan agar Pandi bisa segera lepas dari iblis. Ya nak, Bapak tahu kedatangan kalian kemari, ujar Kiai Mustafa. Assalamualaikum Bapak, terima kasih telah menerima kami. Alhamdulillah, Bapak sehat walafiat. Semoga kita dijauhkan dari jeratan iblis, amin, ucap Ustadz Yusuf. Alhamdulillah nak, mari diminum dulu airnya, saut Kiai Mustafa. Terima kasih Bapak, timpal Ustadz Yusuf. Kiai Mustafa tersenyum dan memandangi Pandi dengan tajam. Kebetulan Pandi ada di samping Ustadz Ahmad. Pandi hanya menyeringai kepada Kiai Mustafa. Boleh tinggalkan kami nak, perintah Kiai Mustafa. Baik Bapak, kami permisi dulu, ucap Ustadz Yusuf. Ustadz Ahmad dan Ustadz Yusuf pun keluar dari ruangan Kiai Mustafa dan menunggu di pintu depan. Sambil duduk-duduk mereka berpikir dengan husuk. Lo siapa? Tanya Kiai Mustafa. Pandi hanya menyeringai seolah dia menantang tak takut. Aneh tanya lo siapa? Sentak Kiai Mustafa. Terus menyeringai sambil menatap tajam Kiai Mustafa, padahal bola mata hitamnya sudah tertutup menjadi warna putih. Lo nantang aneh, ujar Kiai Mustafa. Lalu Kiai Mustafa mengambil tasbih yang berukuran besar, ia duduk bersila di depan Pandi. Terus bergumam mengeluarkan dzikir, berdoa agar mampu mengatasi iblis itu. Karena Kiai Mustafa mencium adanya iblis yang begitu kuat di tubuh Pandi. Lo apakan raganya, kembalikan sukmanya, lancang sekali lo mempermainkan umat Islam, sentak Kiai Mustafa. Masih diam-diam aja lo, aneh buka mulut lo agar bisa bicara, sentak Kiai Mustafa sambil terus berdoa. Lalu menempelkan lengannya tepat di mulut Pandi. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, bukalah mulut lo agar bisa bicara, ucap Kiai Mustafa. Hahaha, gelegar tawa yang begitu keras. Alhamdulillah, akhirnya lo bisa ngeluarin suara juga, timpal Kiai Mustafa. Siapa lagi nih, sentak Pandi. Aneh tanya lo siapa,
Kenapa lo ada di raga manusia? Timpal Kiai Mustafa yang menutup matanya karena usuk berpikir. Hahaha. Saya pemilik tubuh ini. Mau apa kau? Ancam Pandi. Nyantai, jangan pakai urat. Nanti keburu lelah lo. Sentak Kiai Mustafa. Kau manusia sombong, ujar Pandi. Aneh tidak sombong, karena semua di muka bumi ini hanya milik Allah. Kenapa aneh takut sama lo, ucap Kiai Mustafa dengan santai. Sepertinya kau punya nyali tinggi, lepaskan semua tali ini kau manusia sombong, sentak Pandi. Atas izin Allah SWT, aneh bernyali tinggi, kenapa aneh harus takut sama lo, jawab Kiai Mustafa. Lepaskan semua yang menjeratku dulu, akan ku gibas kau manusia laknat, sentak Pandi. Lo minta bantuan sama aneh, apa timbal baliknya kalau aneh bantuin lo lepasin nih tali, ucap Kiai Mustafa. Kau ingin imbalan dariku, sujud kepadaku, maka kau akan berumur panjang, jelas Pandi. Hehehe, kenapa aneh harus menyembah lo? Aneh udah menyembah Tuhan aneh. Masalah umur aneh Tuhan aneh yang nyentuhin, bukan kau iblis, sentak Kiai Mustafa. Masih sombong aja kau, timpal Pandi. Kenapa sih laki-laki aneh katain sombong? Astagfirullah. Sambil ngelus dada, Kiai Mustafa sedikit bercanda. Kau mau apa sebenarnya, ha? Tanya Pandi. Balik nanya lagi, aneh yang nanya dari tadi juga lo nggak jawab, timpal Kiai Mustafa. Lalu Kiai Mustafa pun menekan tangannya tepat di ubun-ubun Pandi sambil mengeluarkan doa-doa. Pandi yang tak berdaya karena jeratan tali di tubuhnya membuat ia tidak bisa berontak. Ya, tali itu bukan sembarang tali, atas izin Allah SWT, tali itu susah untuk dilepas Pandi. Berhenti kau manusia sombong, sentak Pandi. Kiai Mustafa tak menghiraukannya, terus mengeluarkan doa-doa sambil menekan ubun-ubun Pandi. Setelah selesai, Kiai Mustafa berusaha memasukkan minum yang sudah diberi doa agar masuk ke dalam tenggorokan Pandi. Karena Pandi yang sudah kelelahan, ia tak berdaya. Kiai Mustafa pun membukakan pintu lalu menyuruh Ustadz Ahmad dan Ustadz Yusuf masuk. Ayo nak ikutan berdoa, ajak Kiai Mustafa. Ustadz Ahmad dan Ustadz Yusuf pun mengikuti perintah Kiai Mustafa. Dengan usuk mereka berdoa, meminta izin Allah SWT agar Pandi bisa lepas dari jeratan iblis itu. Pandi yang meronta-ronta sesekali memberikan perlawanan, namun sayang, karena tenaganya telah habis, ia pun hanya meraung-raung. Ustadz Ahmad yang menekan jempol kaki Pandi sambil membacakan doa. Berbeda dengan Ustadz Yusuf yang menekan dada Pandi, Kiai Mustafa masih sama memegang ubun-ubun Pandi. Setelah selesai meruqyah Pandi, Kiai Mustafa pun menyuruh salah satu santrinya untuk memandikan Pandi dan menggantikan baju Pandi serta mengikatnya kembali. Nak, Masya Allah, sungguh kuat iblis yang bersemayam di tubuh orang ini, ucap Kiai Mustafa. Kami harus gimana Bapak? Pinta Ustadz Ahmad. Ikhlaskan nak, itulah yang terpenting karena ia sudah memasuki darah orang itu. Ia mengikat janji dengan iblis, ujar Kiai Mustafa. Lalu Bapak, putrinya, tanya Ustadz Yusuf. Begini nak, dia bukan laki Pandi. Ia menukar sukmanya, raganya dikuasai iblis. Pandi sudah almarhum, Ustadz, ujar Kiai Mustafa. Masalah putrinya, Bapak lihat masih bisa membantunya, berbeda dengan ayahnya. Bapak katakan ia sudah almarhum, ucapnya lagi. Lalu kita harus bagaimana? Apa yang akan kita lakukan kepada Pak Pandi Bapak? Tanya Ustadz Ahmad. Tinggalkan ia di sini, jangan kalian bawa lagi karena akan jadi musibah untuk pondok kalian, ucap Kiai Mustafa. Maksudnya musibah Bapak? Tanya Ustadz Yusuf dengan penasaran. Akan ada korban terus dan terus karena iblis itu haus darah. Bukankah ada 4 korban di pondokmu nak? Ujar Kiai Mustafa. Ya Bapak, 2 di antara santri kami dan putra dari Pak Pandi, serta karyawannya, jelas Ustadz Ahmad.
Ia sesekali memasuk paksa ke tubuhnya. Karena ada penggerakan iblis itu mudah menguasai raganya. Sukmanya masih berkeliaran, akan Bapak tukar dengan sukmanya. Dengan kata lain, Pandi telah tiada, ucap Kiai Mustafa. Lalu kami tinggal begitu saja, Pandi di sini, Bapak. Putrinya apa kami harus bawa juga kemari, Bapak? Tanya Ustadz Ahmad. Malam ini Bapak akan menyelesaikan Pandi dulu. Setelah selesai, Bapak ikut kalian untuk menemui putrinya. Lalu akan dibawa kemana jasadnya Pandi jika sudah menukar sukmanya, jelas Kiai Mustafa. Maksudnya menguburkan Pandi begitu, Bapak? Tanya Ustadz Yusuf. Ya, Bapak kan bilang Pandi sudah almarhum. Raganya hidup, namun itu bukan Pandi, melainkan iblis, jelas Kiai Mustafa. Oh, baik Bapak. Dimakamkannya mungkin di samping almarhum putranya, tepat di samping pondok kami, ujar Ustadz Ahmad. Baik kalau begitu, nanti selepas isya bantu Bapak. Kali ini sungguh kuat, iblis itu sudah menguasai sepenuhnya raga Pandi, ucap Kiai Mustafa. Nak, sepertinya ada yang tidak beres dengan murid Bapak. Kita lihat ke dalam, ucap Kiai Mustafa dengan gelisah. Benar saja, santri yang tadi disuruh Kiai Mustafa untuk memandikan Pandi, ia tergeletak tak bernyawa. Dengan kepala memutar dan lidah menjulur, lebih mengenaskannya lagi mata melotot. Membuat kedua ustadz itu kaget. Innalillahi wa innalillahi raji'un, ucap mereka. Keluar kau iblis, ancam Ustadz Yusuf. Pandi menempel layaknya cicak di tepat di atas Kiai Mustafa. Bapak di atas, teriak Ustadz Ahmad sambil mendorong Kiai Mustafa agar tidak terluka karena Pandi. Pandi yang merangkak, sesekali ia menyeringai dan merasa bebas karena ikatan tali itu telah terlepas di tubuhnya. Ia pun kembali merangkak ke atas dan menatap tajam ke bawah sambil mengamati mereka. Ketika lengah, ia bisa langsung menyergapnya. Terima kasih tumbalnya, hahaha. Kau begitu bodoh, tua bangka, ucap Pandi yang meras puas. Kau akan dimusnahkan menjadi keping-keping iblis, sentak Ustadz Yusuf. Kalian bodoh, dengan satu tumbal itu aku lebih kuat karena meminum darah manusia bodoh itu, ujar Pandi. Lo, yang lebih kuat itu Allah SWT, lo cuma abu baginya, ucap Kiai Mustafa. Pak Bangka, sekarang giliranmu, teriak Pandi sambil menyergap Kiai Mustafa. Namun dengan izin Allah SWT, ia seketika terpental jauh. Katanya lo jadi kuat cuma minum darah, ledek Kiai Mustafa. Pandi yang berusaha merangkak dengan emosi mencoba menyergap Kiai Mustafa kembali. Laki-laki ia terpental kini menghadang lemari besar yang ada di belakangnya, tepat di mana Al-Quran dan kitab-kitab Kiai Mustafa simpan. Panas, teriak Pandi. Katanya lo kuat, ledek Kiai Mustafa. Kini tubuh Pandi sedikit melepuh dan mengeluarkan asap. Karena raga yang ditepati adalah raga orang mati, sehingga membuat tubuh Pandi sedikit rusak lebam. Itu yang membuat hitam pekat karena pembusukan mayat, ujar Kiai Mustafa kepada Ustadz Ahmad. Iya Bapak, jawab mereka. Pandi yang masih berusaha menyerang Kiai Mustafa tanpa rasa lelah, ia terus mencari celah. Iya, kini ia berhasil mencekam Ustadz Yusuf. Namun dengan gesit Kiai melempar tasbih ke arah Pandi, sehingga membuat tangan Pandi terputus. Dasar kau tua bangka, teriak Pandi. Potongan tangan Pandi segera diambil Ustadz Ahmad dan langsung dibawanya kepada Kiai Mustafa. Pandi yang semboyongan tanpa menyesal kekalahannya terus berusaha menyerang Kiai Mustafa. Kata aneh juga simpen tenaga lo, ledek Kiai Mustafa. Langsung dengan cepat ia berada tepat di hadapan Kiai Mustafa, namun tidak bisa menyerangnya. Karena atas izin Allah SWT, seluruh tubuh Kiai Mustafa seperti dibakarin agar tidak bisa menggapai Kiai Mustafa. Nak, lempar tasbih itu di tepat kakinya, pinta Kiai Mustafa kepada Ustadz Ahmad.
Bismillahirrahmanirrahim. Ucap Ustadz Ahmad sambil melempar tasbih itu di tepat sasaran. Sialan kalian, sentak Pandi. Kini kakinya pun terpotong sehingga membuat Pandi terpincang-pincang. Kiai Mustafa dibarengi Ustadz Ahmad dan Ustadz Yusuf melafalkan doa bersama menyergap Pandi yang tak berdaya. Keluar lo dari mayat ini, sentak Kiai Mustafa. Panas, ampun, teriak Pandi. Tak lama Pandi pun terkulai lemas dan tak bernapas, langsung seluruh tubuhnya biru dan lebam karena pembusukan mayit. Alhamdulillah, iblis itu telah musnah, ujar Ustadz Yusuf. Segera telepon putrinya, di mana ia? Tanya Kiai Mustafa. Benar saja, Dini sedang mengamuk, meronta-ronta. Beruntung sebelumnya Kiai Mustafa menyuruh salah satu ustadz yang ada di pondok, Ustadz Ahmad, segera menemani Dini, putri dari Pandi. Ini Dini yang kerasukan, namun tidak terlalu kuat seperti Pandi, sehingga Ustadz Akbar bisa mengatasinya. Segera bawa putrinya kemari, teriak Kiai Mustafa. Tanpa pikir panjang, Ustadz Akbar pun segera membawa Dini yang terkulai. Mobil pun melaju dengan cepat. Butuh 6 jam sampai ke Padepokan tempat Kiai Mustafa. Telepon Ustadz Akbar, jangan sampai lengah, perintah Kiai Mustafa. Segera Ustadz Ahmad meleponnya. Benar saja, ini yang sedang berusaha mencekik Ustadz Akbar. Beruntung Ustadz Akbar ditemani oleh 3 santri sehingga bisa menolongnya. 6 jam pun berlalu, mobil yang dikendarai Ustadz Akbar pun sampai di Padepokan Kiai Mustafa. Segera Kiai Mustafa menghampirinya dengan menyuruh santriwati membawa Dini ke rumah Kiai Mustafa. Karena bukan murim, jadi tidak bisa menggendongnya. Dini yang terkulai lemah telah diikat seluruh badannya sehingga tidak bisa dengan mudah menyerang Kiai Mustafa. Hahaha, tua bangka, seringnya Dini seolah menantang Kiai Mustafa. Dengan cepat semua lampu pecah sehingga membuat gelap seluruh rumah. Suara petir yang datang tiba-tiba, tidak ada hujan. Kau apakan ayahku, ha? Teriak Dini. Ayahmu telah menjadi abu. Apa kau ingin seperti ayahmu? Sentak Ustadz Yusuf. Dini tertunduk lalu melotot tepat di hadapan Ustadz Akbar. Dengan cepat Ustadz Akbar melayang dan terjatuh. Ustadz Akbar dibuatnya dan berusaha berdiri meronta-ronta karena tenaganya telah habis sebelum ia sampai ke Padepokan. Nak, keluar segera dari rumah ini dan masuk ke dalam masjid, pinta Kiai Mustafa kepada Ustadz Akbar. Dipapalah Ustadz Akbar oleh santri yang ia bawa. Cepat, teriak Kiai Mustafa. Dengan gesit Dini pun menatap Ustadz Akbar dan kembali ambruk melayang, kini terjatuh sangat jauh. Dia lemah sehingga dengan cepat Dini menyerang, bisik Kiai Mustafa kepada Ustadz Ahmad. Dini tertawa nyaring sehingga memecahkan kaligrafi yang dipajang Kiai Mustafa di setiap ruangan. Ada dendam terhadap Kiai Mustafa karena ayahnya ia jadikan abu sehingga membuat Dini emosi. Dini yang dirasuki anaknya dari iblis yang merasuki Pandi ayahnya Dini. Matilah kau tua bangka, teriak Dini. Kini memecahkan seluruh jendela rumah Kiai Mustafa. Kiai Mustafa terus melafalkan doa dibantu dengan Ustadz Ahmad dan Yusuf. Pecahan kaca nyaris mengenai Kiai Mustafa. Beruntung atas izin Allah SWT kaca itu terpental jauh. Dini kini mampu mengangkat kursi yang mengikat dia. Ia pun melayang melingkari Kiai Mustafa serta Ustadz Ahmad dan Ustadz Yusuf. Dendamnya begitu kuat sehingga ia sangat mengebu-gebu. Dini yang terus memutar mengelilingi mereka. Ia berteriak bebarengan dengan adanya suara petir yang keras, mampu menumbangkan pohon yang ada tepat di samping ruangan di mana ia berada. Kiai Mustafa yang husuk berdoa meminta Ustadz Ahmad melemparkan tasbihnya tepat di dada Dini. Langsung Ustadz Ahmad mengambil tasbih yang dipegangnya sedari tadi, lemparkan tepat ke dada Dini, membuatnya terjatuh dan mengeluarkan darah segar di mulut Dini.
Itu bedanya ia masih hidup, berbeda dengan ayahnya yang telah menjadi mayit. Ia mengeluarkan darah, tetapi ayahnya tidak, terang Kiai Mustafa. Ustadz Ahmad pun mengangguk menandakan mengerti apa yang diterangkan Kiai Mustafa. Tarik kursi itu dan tempelkan tasbih ini tepat di lehernya. Pinta Kiai Mustafa, cepat, pintanya lagi. Namun kali ini meleset ia tidak tepat sasaran. Membuat Dini semakin melonjak emosinya. Ia mampu mengangkat seluruh barang di dalam rumah Kiai Mustafa. Semua perabot yang ada di rumah Kiai Mustafa melayang. Dengan mata Dini, barang-barang itu pun menghantam mereka. Sekali lagi atas izin Allah SWT semuanya terpental. Sini kau tua bangka, teriak Dini. Lo yang kesini, nyuruh-nyuruh aneh lo, timpal Kiai Mustafa. Dini pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyerang Kiai Mustafa. Lagi-lagi ia terpental. Berkumandang adzan subuh menandakan seluruh umat Islam menunaikan ibadah sholat. Berisik, berisik, teriak Dini yang penuh amarah. Sekarang cepat tarik kursi itu dan tekan ubun-ubunnya, minta Kiai Mustafa memberikan arahan. Alhamdulillah kini tepat di ubun-ubun Dini hingga ia meronta. Lalu Kiai Mustafa menyuruh santriwati yang sedari tadi membantunya untuk menekan kelingking Dini dan sebagian menekan dada Dini. Meronta-ronta tak berdaya, Dini pun pasrah. Sekarang giliran lo nyamperin bapak lo iblis, teriak Kiai Mustafa. Teriak Dini kembali menggelegir sehingga pecahan kaca jendela berterbangan. Kau tua bangka, segeralah mati kau, ringkih Dini. Kemudian Dini pun terkulai lemas dan tak sadarkan diri. Cepat bawa dia dan mandikan dia, serta pakaikan dia mukena, pinta Kiai Mustafa. Setelah selesai, mereka pun sholat subuh berjamaah dan mengaji bersama santri. Pagi pun tiba, Kiai Mustafa begitu kaget melihat rumahnya bagaikan reruntuhan. Hehehe, pintar amat tuh Jin, biar aneh renovasi di rumah, canda Kiai Mustafa. Bapak untuk sementara renovasi rumah, Bapak tinggal sementara di pondok kami, pinta Ustadz Ahmad. Tidak usah nak, siapa yang akan mengurus padepokan Bapak kalau Bapak tidak ada, jawab Kiai Mustafa. Mohon maaf Bapak, karena kami rumah Bapak menjadi hancur, saut Ustadz Ahmad penuh penyesalan. Shh, bukan salahmu nak, semua ini hanya milik Allah SWT nak. Allah dengan mudah mengambilnya kembali, agar kita mampu bersabar lagi, terang Kiai Mustafa. Dini pun tersadar dan sedikit linglung. Ia menanyakan keberadaan ayahnya Pandi, namun tidak diberi izin oleh Kiai Mustafa. Karena jasad Pandi sudah membusuk, takut Dini akan histeris. Oh ya, gimana membawa jasad Pandi nak? Tanya Kiai Mustafa. Langsung saja dimandikan di sini Bapak dan mengkafani. Sesampainya di sana agar langsung dimakamkan, jawab Ustadz Ahmad. Baiklah, mari kita memandikan jenazah dan menyolatkannya, ucap Kiai Mustafa. 1 bulan berlalu, kini Dini tinggal bersama Ustadz Ahmad dan alhamdulillah Dini sudah kembali sehat. Ia menjadi semakin dekat dengan sang penciptanya. Ustadz Ahmad pun menjodohkan Dini dengan anaknya Farid dan disetujui oleh Farid. Mereka pun menggelar akad nikah dengan sederhana. Sah mereka menjadi suami istri. Kini mereka hidup berbahagia. Dini yang sudah melupakan kejadian demi kejadian tragis yang menghampirinya, kini hidup bahagia. Dan setelah menikah 1 bulan, Dini pun mengandung, disambut bahagia oleh keluarganya. Itulah cerita dari tentang pesugihan perjanjian nyawa. Semoga bisa diambil hikmahnya dan bisa diambil positifnya. Jadi yang namanya pesugihan itu tidak langgeng selamanya. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala.
Dan nyampe sini Lintang Misteri pamit, saksikan terus cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.